Serangan Rusia hantam bangunan perumahan di Zaporizhia. Seorang pejabat Ukraina Sabtu 8 Oktober mengatakan tembakan Rusia menghantam bangunan tempat tinggal di Zaporizhia, menewaskan sedikitnya 2 orang. Oleksandr Staruks, Gubernur Zaporizhia, mengunggah di Telegram bahwa 5 lainnya terperangkap dalam puing-puing setelah serangan itu. Ukraina menguasai kota itu, tetapi wilayah Zaporizhia sebagian besar diduduki oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang pada Rabu yang menyatakan Rusia mencaplok Zaporizhia dan 3 wilayah lainnya. Langkah itu dikecam Ukraina dan mitra baratnya serta PBB sebagai pelanggaran hukum internasional. Zaporizhia adalah rumah bagi pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Penembakan di daerah itu dalam beberapa bulan ini menimbulkan kekhawatiran internasional akan bencana nuklir. Rafael Grossi, Kepala Badan Energi Atom PBB, akan mengunjungi Kiev dan Moskow pekan ini. Untuk apa yang dia katakan akan menjadi pertemuan penting. Dia mengatakan pada Rabu bahwa kebutuhan akan zona pelindung di sekitar pembangkit listrik itu kini lebih mendesak daripada sebelumnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada Rabu mengatakan bahwa pasukannya telah merebut kembali Novovoskirishensky, Novorihorivka, dan Petropavlivka, 3 desa di wilayah Kherson yang juga dicaplok Rusia. Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika Samantha Power Sabtu 8 Oktober tiba di Kiev untuk apa yang dikatakan badan itu sebagai kunjungan untuk bertemu pejabat pemerintah, petani, jurnalis, pengusaha, dan pekerja energi untuk membahas cara membantu rakyat Ukraina secara lebih efektif. Sebuah rudal Rusia menghancurkan blok apartemen di wilayah Ukraina yang telah dicaplok Moskow hingga menewaskan 7 orang Sabtu 8 Oktober 2022. Serangan rudal di kota Zaporizhia di wilayah selatan dengan nama yang sama membuat beberapa orang terkubur di bawah puing-puing, kata gubernur regional. Dia menambahkan setidaknya 5 orang hilang. Tidak ada komentar segera dari Rusia yang invasinya ke Ukraina mulai terurai setelah serangan balasan Ukraina di mana ribuan mil persegi wilayah telah direbut kembali sejak awal September, termasuk puluhan permukiman dalam beberapa hari terakhir. Ribuan tentara Rusia telah mundur setelah garis depan runtuh, pertama di timur laut dan sejak awal minggu ini di selatan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato video pada hari Sabtu bahwa pasukan Kiev merebut kembali lebih dari 500 km persegi, 195 mil persegi wilayah dan puluhan pemukiman di wilayah Kherson selatan saja pada bulan Oktober, dalam kritik publik yang jarang tapi berkembang terhadap pejabat tinggi militer Rusia Kirill Stremousov, wakil kepala pemerintahan yang didukung Rusia di wilayah Kherson, mengecam jenderal dan menteri di Moskow karena gagal memahami masalah di garis depan. Tidak ada komentar langsung dari Kementerian Pertahanan Rusia. Ketidakpuasan mulai muncul di antara pembawa acara TV pemerintah yang loyal. Tolong jelaskan padaku apa ide jenius staf umum sekarang, kata Vladimir Solovyov, salah satu pembawa acara talk show Rusia paling terkemuka, di saluran streaming langsungnya. Gambar-gambar setelah serangan rudal hari Kamis menunjukkan lubang manganga yang dipenuhi puing-puing di mana sebuah blok apartemen 5 lantai dulu berdiri di sebelah toko anggur. Wartawan Reuters melihat petugas pemadam kebakaran membawa ayah dan anak menuruni tangga dan berbicara dengan seorang pria tua yang masih terperangkap di bawah puing-puing. Edward, seorang pria berusia 49 tahun yang selamat dari serangan itu, mengatakan dia terbangun sekitar pukul 5 pagi oleh ledakan kuat. Kamar dipenuhi asap dan debu. Saya melompat untuk melihat apa yang terjadi, katanya. Gubernur regional Staruks mengatakan kru darurat telah menyelamatkan 21 orang. Dia sebelumnya menyebutkan jumlah korban cedera 12 orang, termasuk seorang anak berusia 3 tahun. Dalam pidato online di Forum Kerjasama Keamanan dan Energi Baru Komunitas Politik Eropa, Zelensky menuduh Rusia sengaja menargetkan tempat yang sama 2 kali berturut-turut. Di Zaporizhia setelah serangan roket pertama hari ini, ketika orang-orang datang untuk membongkar puing-puing, Rusia melakukan serangan roket kedua ke kekejaman mutlak. Kejahatan mutlak, Moskow mengatakan tidak sengaja menargetkan warga sipil. Dalam sambutannya kepada Lowley Institute Australia, Zelensky mengatakan NATO harus meluncurkan serangan pencegahan ke Rusia untuk mencegah penggunaan senjata nuklirnya. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengecam komentar itu sebagai seruan untuk memulai perang dunia lain dengan konsekuensi mengerikan yang tidak dapat diprediksi. Menurut kantor berita RIA, serangan rudal Zaporizhia terjadi sehari setelah Putin menandatangani undang-undang untuk memasukkan 4 wilayah Ukraina yang diduduki sebagian ke Rusia, termasuk Zaporizhia, dalam upaya pencaplokan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Kiev menyebut undang-undang baru itu sebagai rumah gila kolektif. Rusia bergerak untuk mencaplok wilayah tersebut setelah mengadakan apa yang
disebutnya referendum yang dikecam oleh Kiev dan pemerintah barat sebagai ilegal dan memaksa. Di wilayah Kharkiv di timur laut, seorang jenderal Ukraina mengatakan pada hari Kamis bahwa pasukan Kiev telah maju hingga sekitar 55 km. Selama 2 minggu terakhir di wilayah Donetsk Timur, staf umum Ukraina mengatakan pasukan Rusia meledakkan sebuah bendungan di dekat kota Sloviansk saat mereka mundur membanjiri kota terdekat Raihorodok. Pasukan Rusia bertahan di sekitar kota Bakhmut yang babak belur di dekatnya. Roket meledakkan satu blok plat yang menewaskan sedikitnya 3 orang di kota Zaporizhia yang dikuasai Ukraina. Petugas penyelamat bergegas ke tempat kejadian sebelum serangan artileri kedua menghujani dengan taktik yang dikenal sebagai serangan ketuk ganda, tulis The Sun 8 Oktober 2022. Presiden Zelensky mencap serangan Rusia yang melukai beberapa orang lainnya, termasuk seorang balita, sebagai kejahatan mutlak. Dia mengatakan kepada para pemimpin Eropa, termasuk PM Liz Truss, kekejaman mutlak, kejahatan mutlak. Sudah ada ribuan manifestasi kejahatan semacam itu, sayangnya mungkin ada ribuan lagi, tetapi akan tiba saatnya ketika kejahatan Rusia akan kalah. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan Rusia sedang mencoba untuk menabur ketakutan. Teror Rusia harus dihentikan dengan kekuatan senjata, sanksi, dan isolasi penuh, tambahnya. Sedikitnya 30 orang tewas setelah konvoi mobil sipil ditembaki pekan lalu dalam serangan yang dilakukan oleh Ukraina oleh Moskow. Itu terjadi ketika Norwegia mengumumkan melarang kapal penangkap ikan Rusia dari banyak pelabuhannya setelah serangan terhadap jaringan pipa Nord Stream minggu lalu. Swedia mengatakan penyelidikan awal telah memperkuat kecurigaan adanya sabotase serius. Uni Eropa memperluas sanksinya kemarin dengan membekukan aset 37 orang yang terkait dengan serangan gencar Putin yang membuat daftar hitam menjadi 1.351. Petugas penyelamat berusaha memadamkan kebakaran dan menolong warga yang tertimbun oleh bangunan yang hancur akibat serangan rudal Rusia di kota Zaporizhia, Ukraina pada Sabtu Oktober. Pada serangan rudal tersebut menyebabkan kebakaran yang meluas dan memakan korban meninggal 2 warga sipil dan sejumlah warga tertimbun bangunan yang hancur, ujar Gubernur daerah Oleksandr Staruts dikutip dari Reuters. Rusia kembali melaporkan soal aksi provokasi militer Ukraina di sekitar wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia atau Zaporizhia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov memaparkan bahwa selama sehari terakhir, unit artileri angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah stasiun 3 kali.